Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan adanya umur panjang tadi kita masih bisa melaksanakan aktivitas KBM atau kegiatan belajar mengajar seperti biasa, walaupun dalam tempat yang berbeda. Karena kita melihat situasi pandemi yang mewabah seperti virus corona ini semakin hari semakin meningkat, maka dari itu kita untuk belajar supaya aman dan nyaman itu harus dengan cara daring. Supaya apa? Supaya kita bisa memutuskan mata rantai COVID-19 seperti virus corona ini. Sehingga dengan pembelajarannya seperti ini, kita insya Allah akan terhindar dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan belajar PAI, melanjutkan yang kemarin, dan sekarang kita akan menuju ke bab 5. Bab 5 itu yaitu tentang berwudu. Nah, yang pertama yaitu tentang tata cara berwudu. Nah, tata cara berwudu, pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih pengertian wudu itu? Berwudu adalah menggunakan air suci untuk membasuh anggota badan yang bagian tertentu. Nah, berwudu adalah menggunakan air suci untuk membasuh suatu anggota badan sesuai aturan agama Islam. Itu salah satu pengertian berwudu. Nah, kenapa sih kita harus berwudu? Nah, karena kita kalau sholat tanpa wudu maka itu tidak sah. Karena wudu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Bahkan kalau orang yang sudah balik kemudian dia tidak berwudu langsung melaksanakan sholat, maka haram hukumnya. Kalau masih yang belum balik itu masih ada keringanan. Kenapa? Karena itu masih belajar. Makanya kita lihat konsepan Nabi. Kata Nabi gini, ajarkan anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Dan pukullah anakmu ketika usia 10 tahun bila tidak mengerjakan sholat. Makanya kita sebelum usia 10 tahun, anak-anak sebelum usia 10 tahun, maka kita pelajari dulu. Tapi tetap sholat dilaksanakan. Kenapa? Karena untuk pembiasaan, sehingga ketika nanti usia balik, nah kita tidak kena had, tidak kena hukuman. Ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam sholat, di dalam berwudu. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui syarat wudu. Yang pertama syarat wudu itu kita harus beragama Islam. Kenapa kita harus beragama Islam? Kalau yang bukan Islam maka tidak boleh. Yang bukan Islam bukannya tidak boleh, akan tetapi tidak sah, tidak kena hukuman kalau bukan Islam. Ya, boleh berwudu tapi tidak mendapatkan apa-apa.
kecuali dianya masuk Islam terlebih dahulu, baru nanti akan mendapatkan pahala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Itu mumayyiz. Berarti kan dia sudah besar, jadi sudah berpikir juga. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan air suci dan menyucikan. Kalau ibarat kata tohir mutohir, suci menyucikan. Bagaimana kalau misalkan airnya mutanajis, yang terkena najis? No, tidak boleh. Kemudian yang keempat yaitu tidak ada yang menghalangi air untuk masuk ke pori-pori atau ke kulit. Contohnya seperti apa? Misalkan contohnya seperti ini. Apabila tangan ini terkena cat atau misalkan tip X kalau di sekolah ya. Nah, itu ketika berwudu maka harus dihilangkan dulu. Kenapa? Karena itu akan menghalangi air untuk sampai ke kulit, sehingga wudunya tidak sah. Maka dari itu kita harus hati-hati ketika berwudu, ya, supaya kita wudunya sempurna. Itu salah satu syarat wudu. Kemudian yang kedua itu ada rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Ya, rukun wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Kita harus berniat sebelum berwudu. Itu nanti niatnya. Ya, yang nawaitul wudu itu niat saya berwudu. Itu terlebih dahulu niat. Itu rukunnya. Kalau tidak, berarti tidak sah. Kemudian yang kedua yaitu membasuh muka. Membasuh muka. Ya. Kalau tidak membasuh muka, harus ingat membasuh muka sampai jadinya rambut sampai sini. Ya. Itu harus dibasuh semua dari sini sampai sini. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan. Tangannya itu sampai sini. Dari sini sampai sini. Ya. Yang keempat, mengusap kepala. Nah, sebagian kepala sedikit saja. Kalau misalkan takut betelnya, untuk yang laki-laki takut betelnya itu takut kena air, takut robah, boleh di pinggir atau di belakang. Yang penting terkena basuhan air, ya. Tapi mayoritas di depan untuk betel gampang. Ya. Itu sebagian kepala, bukan semua kepala. Kalau semua kepala nantinya mandi. Ya. Selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki. Nah, untuk kaki itu dari ujung sampai ke mata kaki, ya, lewatkan sedikit. Jadi untuk ini juga sama, tangan juga lewatkan sedikit, ya, sunnah. Khawatir tidak sempurna. Nah, dan yang terakhir yaitu tartib atau berurutan, ya. Mulai dari tadi niat, basuh muka, kemudian tangan, kepala, kaki, itu harus berurutan. Kalau tidak berurutan tidak sah. Ya. Nah, yang selanjutnya yaitu sunnah. Nah, sunnah di sini ada beberapa. Sebenarnya ada banyak, tapi yang kita pelajari ini sesuai dengan di buku saja dulu, ya. Sunnahnya yang pertama yaitu membaca basmalah pada permulaan. Bismillah dulu. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Kalau tadi tangan, ya, tangan sampai sini. Kalau ini sunnahnya sampai telapak tangan, pergelangan, sampai pergelangan, ya. Tuh, nih sampai pergelangan sini, ya. Dari sini nanti sampai sini. Ya.
yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur. Kumur-kumur. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyaq. Sebenarnya istinsyaq dan istinsyaq, memasukkan dan mengeluarkan. Gak mungkin kan kita memasukkan aja nanti masuk ke sini, ya. Tapi mengeluarkan juga. Mohon maaf karena tadi adzan, jadi kita break terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan, yaitu untuk yang kelima. Sunnah wudu yang kelima itu membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga. Ya. Ini dibersihin. Sep. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam itu nyela-nyela jari, baik jari tangan maupun jari kaki. Misalkan jari tangan. Ini juga sama. Jadi di sela-sela, sama jari kaki juga ya, di sela-sela. Jadi itu salah satu sunnahnya. Kemudian yang ketujuh itu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya. Jadi dahulukan dulu. Kalau misalkan tangan, yang kanan dulu. Kemudian yang kiri. Kemudian yang nomor 8 yaitu membasuhnya 3 kali sunnah 3 kali. Misalkan tangan, jadi 3 kali. Kemudian yang ke-9 itu menggosok gigi sebelum berwudu. Disunahkan lagi menggosoknya itu dengan susur atau dengan siwak. Ya, dengan siwak. Itu sunnah. Bahkan itu akan menguatkan gigi. Ya. Itu yang ke-9. Dan yang ke-10 itu membaca doa berwudu. Doa berwudu itu Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Usahakan sebelum baca doa Allahumma ij'alninya, baca syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Awas, untuk doa berwudu itu tolong dihafalkan ya, karena kita nanti akan ada praktek doa setelah berwudu. Itu doa yang tadi ya. Kemudian ada yang keempat. Tadi kan yang pertama syarat wudu, yang kedua rukun wudu, ketiga sunnah wudu, dan yang keempat yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, kita sesuai dengan yang ada di buku ini aja dulu, karena kalau di yang lain itu ada banyak. Kalau yang di sini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul itu jalan depan, dubur itu jalan belakang. Entah itu berupa cairan atau entah itu berupa gas atau berupa bukurnya. Kayak. Jadi kau sebutkan atau Mr. Yellow. Jadi itu kalau ada yang keluar dari salah satu 2 jalan itu, maka itu membatalkan wudu. Ya. Kemudian yang kedua itu hilang akal. Hilang akal itu penyebabnya macam-macam. Bisa mabuk, bisa gila, bisa ayan. Pokoknya yang menyebabkan hilang akal aja itu membatalkan
membatalkan wudu. Dan yang ketiga yaitu tidur. Nah, kalau tidur itu sama, tapi tidurnya rebahan. Kalau tidur dalam posisi duduk, misalkan lagi duduk, biasa wiridan duduk, nah itu insya Allah tidak membatalkan, asal jangan nyender, kayak yakin. Mungkin untuk tata cara wudhu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sampai 4 dulu. Itu pertama syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada 4 terlebih dahulu, terlepas dari poin-poin yang tadi, ya. Kemudian nanti tolong dikerjakan itu bagian A dan B. Oke. Cukup sekian. Oh ya, untuk tugasnya di halaman 61 itu, yaitu di situ ada gambar A dengan gambar B, ya. Tolong dijelaskan perbedaannya. Dua-duanya itu tentang bersuci, tapi tolong jelaskan yang A itu seperti apa dan yang B itu bersucinya seperti apa dan dengan apa. Atau hanya sebutkan aja bersucinya itu dengan apa. Kalau A bersucinya dengan apa, kalau B bersucinya dengan apa. Hanya menyebutkan perbedaannya saja. Bersucinya itu dengan apa, ya. Apakah dengan api, gitu ya, atau misalkan dengan kayu, gitu, ya. Jadi itu hanya menyebutkan perbedaannya saja. Bersucinya itu dengan apa. Gitu. Oke, untuk pembelajaran PAI kali ini kita cukupkan. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.